Kami mohon perhatian hadirin. Sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dalam rangka Disnatalis ke-63 Institut Teknologi Bandung akan segera dimulai. Rektor Institut Teknologi Bandung akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini, Rabu tanggal 2 Maret 2022, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dengan acara Dies Natalis ke-63 Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi dibuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk
mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan para pahlawan pendidikan ITB. Beliau-beliau telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Ku kenang jasamu, bunga ibu pertiwi, pahlawan negara. Dan gugur tertabur di ribaan persada, bela nusa bangsa. Tetapkan ku puja bunga putra bangsa. Bakti jasa bagaikan cahaya bagi Indonesia merdeka. Selesai. Hadirin, disilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Insinyur Yani Panigoro, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati dan cintai, jajaran Rektorat Institut Teknologi Bandung, guru besar, dosen, mahasiswa-mahasiswi, Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, Sivitas Akademika, dan para pejabat pemerintah daerah Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta para undangan yang saya cintai. Puji syukur patut kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia dan rahmat-Nya, maka kita bisa berkumpul bersama, walaupun secara daring via online platform untuk memperingati Dies Natalis ITB ke-63. Dies tahun ini menandai pula perjalanan segenap Sivitas Akademika ITB dalam menyelenggarakan program pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tengah kepungan pandemi COVID-19 yang belum surut dari muka bumi ini. COVID-19 yang tengah mewabah ke seluruh penjuru dunia telah menimbulkan kerugian dan korban yang tidak terhitung. Bahkan beberapa dari kolega kita di Sivitas Akademika ITB juga terdampak. Namun gelombang serbuan penyakit yang kita alami ini siogianya tidak membuat kita surut ke belakang dalam menegakkan semangat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Majelis Wali Amanah akan terus-menerus dan tidak kenal lelah mendukung semangat seluruh insan ITB untuk melahirkan inovasi dan prestasi sebagai wujud dedikasi berkelanjutan termasuk di tengah era pandemi dewasa ini. Rektor, guru besar, dosen, dan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai.
Dalam semangat mengukir prestasi ITB itulah, maka dalam peringatan Dies Natalis ke-63 ini, MBA mengusung suatu tema besar, yaitu kolaborasi untuk mengukir prestasi. Kolaborasi ini merupakan muara dari empati kita sebagai sesama anak bangsa untuk mewujudkan kepedulian dan solidaritas bahu-membahu membantu bangsa Indonesia dalam berjuang di tengah pandemi. Kolaborasi ini menuntut masing-masing dari kita selaku Sivitas Akademika ITB mencurahkan perhatian dan segenap sumber daya yang kita miliki berbuat yang baik dan lebih baik untuk mencapai a greater good untuk bangsa yang kita cintai. Di abad 18 silam, filosof John Stuart Mill telah mencetuskan ide seseorang mesti berbuat lebih baik untuk kebaikan seluruh masyarakat sebagai konsep dasar to do a greater good. Dengan semangat tersebut, maka seorang Sivitas Akademika ITB tentu tidak cukup kalau hanya berprestasi untuk diri sendiri. Apalagi di saat kita tengah menghadapi pandemi. Berbagai terobosan, inovasi untuk kemaslahatan bangsa dalam berjuang melawan pandemi COVID-19 harus menjadi cambuk semangat untuk mengukir prestasi yang lebih tinggi bagi kebaikan seluruh umat manusia. Spirit ini sejatinya sudah terpatri dalam kredo bersama sebagai Tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks pengabdian, to do a greater good, kami dari MBA ITB menyampaikan apresiasi kepada seluruh peneliti dan Sivitas Akademika ITB yang terlibat dalam pengembangan vaksin merah putih, ventilator, dan berbagai sarana lain untuk membantu bangsa kita keluar dari krisis akibat pandemi. Dalam koridor semangat yang sama, kami juga sampaikan penghargaan kepada duet Profesor Dr. Insinyur Subagio dan Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan beserta seluruh tim peneliti yang terlibat dalam inovasi terbaru ITB untuk melahirkan bensin sawit dikenal Bensa. Bensa ini adalah contoh dari semangat kolaborasi yang kami sampaikan sebagai spirit besar di Dies Natalis ITB ke-63. Saudara-saudara kita dari Pusat Rekayasa Katalis ITB menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, juga Pertamina dan instansi lainnya untuk membangun teknologi katalis sebagai unit percontohan produksi bensin biohidrokarbon dengan bahan baku dasar minyak kelapa sawit. Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar kelapa sawit. Patut menyambut baik hasil kolaborasi ini agar kelak dapat dikembangkan pada basis ekonomi dan produksi yang menguntungkan bagi kita semua. Jadi tidak hanya berhenti di batas pilot project semata. Kolaborasi merintis Bensa harus dilanjutkan untuk kebaikan kita bersama. Para Sivitas Akademika ITB yang saya cintai. Dalam semangat kolaborasi ini pula, kami juga turut bangga menyambut hadirnya prestasi salah satu dosen ITB, Dr. Harkunti Pertiwi Rahayu, yang telah mencurahkan dedikasi dan prestasinya hingga bisa tergabung dalam Komite Saintifik Program Tsunami Dekade Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menjadi satu dari 11 pakar terkemuka dunia yang meneliti dan mengembangkan berbagai program mitigasi tsunami dan juga mengusung program untuk mengembalikan kualitas laut di dunia. Berbagai contoh prestasi di atas sudah barang tentu wajib kita dukung dan terus gelorakan bersama kepada seluruh Sivitas Akademika ITB. MBA ITB tidak akan lelah mendukung berbagai ikhtiar putra-putri terbaik dari kampus Ganesha yang kita cintai bersama ini
untuk menunjukkan kualitas pengabdian terbaiknya dalam ilmu pengetahuan dan dedikasinya bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dies Natalis ke-63 ITB ini juga menandai momentum penting untuk menghadirkan semangat pembelajaran tatap muka di kampus kita. Bangku kuliah perlu kita semarakan kembali dengan berbagai diskusi dan kegiatan belajar mengajar serta penelitian oleh para mahasiswa, dosen, dan peneliti ITB. Tentu upaya menghidupkan PTM ini mesti dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Badai pandemi COVID-19 belum berlalu, bahkan telah bermutasi menghadirkan varian Omikron yang tingkat penularannya lebih tinggi. Rekan-rekan dosen, guru besar, dan jajaran rektorat yang kami hormati, perkuliahan tatap muka yang kami utarakan tadi merupakan tantangan yang perlu kita jawab bersama. MBA ITB memberikan apresiasi dan dukungan kepada jajaran rektorat ITB yang mengusung konsep Duta Protokol Kesehatan untuk Sivitas Akademika yang sejak September 2021 mulai bertahap mengikuti dengan batasan yang kita sepakati berbasis prokes ketat. Inovasi berupa kuliah online tetap kita usung bersama sebagai pelengkap dari PTN. Untuk para mahasiswa yang perlu hadir dalam perkuliahan, praktikum atau ujian dan sidang maupun melakukan penelitian di perpustakaan dengan jumlah yang dibatasi patut kita dukung bersama. Di titik inilah kata kunci dari empati antar sesama Sivitas Akademika ITB jadi relevan untuk diutarakan. Dengan empati yang kuat ini, maka di antara kita muncul dorongan untuk bersolidaritas membantu sesama Sivitas Akademika ITB, baik yang tengah menuntut ilmu atau sedang mengukir prestasi dalam bidang keilmuannya. Mahasiswa, mahasiswi, dan para dosen ITB, kami dari MBA ITB tidak bosan untuk menyuarakan kembali ke kampus dengan jalankan prokes ketat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PTM ITB 2022. Kita harus bisa menunjukkan warga kampus Ganesha tetap mengedepankan prestasi dan menjadi percontohan terbaik untuk kegiatan di kampus dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Kita harus bisa memberikan teladan bahwa di tengah himpitan pandemi ITB tetap bisa berprestasi. Kolaborasi yang kita kembangkan dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga di dalam dan luar negeri harus menjadi katalis dasar yang mendorong kita semakin berprestasi. Selamat merayakan Dies Natalis ke-63 ITB dan selamat berjuang mengukir prestasi untuk NKRI. Dirgahayu ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Senat Akademik ITB, Profesor Hermawan K. Dipoyono, PhD, IPU. Yang kami hormati Ibu Ketua beserta anggota Majelis Wali Amanat ITB, Ibu Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Senat Akademik ITB, Ketua dan anggota Forum Guru Besar ITB, yang kami banggakan para dosen, mahasiswa, dan staf tenaga kependidikan ITB, yang kami muliakan para undangan dan hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi tak terhingga nikmat, yang diantaranya adalah kesehatan dan kesempatan
sehingga dapat menghadiri acara Dies Natalis ITB ke-63 walaupun dalam suasana penyelenggaraannya yang masih dalam jejaring akibat disrupsi COVID-19. Apresiasi kepada jajaran pimpinan ITB yang telah dapat melakukan berbagai penyesuaian dan juga terobosan agar berbagai kegiatan pokok Tridharma tetap dapat berlangsung secara optimal, menjaga kualitas dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kesehatan insan ITB. VUCA, BANI, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, brittle, anxiety, non-linearity, incomprehensibility bukan lagi sekedar jargon, diskursus, atau kegenitan tata kata, namun sebuah realitas yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Bahkan mungkin akan terus menyertai dalam perjalanan panjang ke masa depan. Kita sepenuhnya sadar bahwa selama 2 tahun masa pandemi ini, atmosfer akademik sebagaimana berbagai aspek kehidupan dan kehidupan lainnya mengalami turbulensi hebat. Dan kreativitas bersama sangat diperlukan untuk dapat melakukan berbagai penyesuaian agar gerak maju menuju visi dan misi institusi tidak mengalami deviasi di luar batas-batas yang disepakati bersama. Meskipun dikelilingi oleh hiruk-pikuk itu semua, bersama komponen bangsa lainnya, ITB tidak boleh mengalami disorientasi dalam menatap dan menuju ke masa depan cita-cita bangsa dan negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Berbagai indikator atau metrik menunjukkan bahwa mewujudkan cita-cita itu adalah perjalanan yang mendaki lagi sulit. Meskipun demikian, bangsa ini menyadari bahwa pembangunan sumber daya insani adalah kuncinya. Presiden Jokowi juga telah menempatkan hal tersebut sebagai prioritas pertama dan utama dalam program masa jabatan keduanya. Ditegaskannya bahwa sumber daya insan Indonesia harus menjadi trendsetters, bukan followers. Tentu itu dimaksudkan pada kreativitas dan kapabilitas dalam berinovasi. Data Global Innovation Index GII 2021 menunjukkan posisi Indonesia pada urutan ke-76. Sebagai pembanding, sejumlah negara-negara di Asia lainnya berada di urutan-urutan Korea Selatan nomor 5, Singapura 8, Cina 12, Jepang 13, dan Malaysia 36. Hal ini tidak terlepas dari besarnya proporsi lulusan di bidang Science and Engineering yang dihasilkan. Misalnya, Singapura menempati urutan ke-10 dan Korea Selatan ke-18 di dunia. Kini tidaklah mengherankan jika banyak pemerintah di dunia memberikan perhatian serius dalam pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Cina dapat menjadi sumber inspirasi yang menarik. 1 dekade yang lalu posisinya di GII masih nomor 29, namun 10 tahun kemudian, yaitu 2021, GII-nya menempati urutan ke-12, sehingga menempati posisi tertinggi di kelompok upper middle income countries. Kuncinya adalah pada kebijakannya untuk secara konsisten mendukung, mendorong, memfasilitasi sejumlah perguruan tingginya untuk menjadi super creative core dan bahkan mentargetkan mereka menjadi pesaing MIT dan Stanford dalam 1 dekade ke depan. Rincian lebih lanjut mengenai hal ini sudah pernah saya kemukakan dalam pidato Dies ITB sebelumnya. Kita menyadari sepenuhnya bahwa semakin lama suasana darurat akibat disrupsi dan pandemi ini berlangsung akan semakin menyentuh pada persoalan eksistensial. Tidak saja pada tataran institusional, bahkan juga di tingkat nasional. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan menjadi taruhannya. Kebersamaan atau kohesi sosial akan menjadi amat penting dalam menghadapi situasi yang syarat dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan rapuh. Pemulihan ekonomi nasional tentu menjadi prioritas pertama dan utama kita semua dalam jangka pendek atau 5 tahun ke depan. Saya ingin mengingatkan kembali modifikasi pendapat Richard Florida bahwa knowledge-based creativity is the winning economy.
dan itu memerlukan dukungan super creative core yang bersumber di perguruan tinggi. Pada situasi apa dan bagaimanapun, sumbangan terbesar ITB kepada bangsa dan negara adalah para alumninya yang dapat berkiprah nyata, kreatif, inovatif dalam menyelesaikan berbagai problema di masyarakat. Kita memang menghadapi paradoks, abnormalitas pendidikan tinggi. Tuntutan kebutuhan untuk menghasilkan alumni yang kreatif, inovatif, dan berdaya juang yang tinggi memerlukan intensitas tinggi interaksi sivitas akademika yang justru berbanding terbalik dengan fakta segalanya serba terbatas dan komunikasi dalam jaringan ternyata belum dapat menggantikan sepenuhnya. Sekali lagi, ada giom klasik tradisional harus kita gunakan. Semuanya ada dan harus ditemukan hikmahnya. Walaupun sudah banyak tulisan yang mengingatkan pentingnya transformasi reformatif tata pamong perguruan tinggi, baik di tingkat kebijakan nasional maupun lokal, namun realitas saat ini menjadikannya sesuatu yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Riset berkualitas adalah salah satu keharusan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Bahwa daya saing bangsa itu perlu dukungan kuat dari riset berkualitas di perguruan tinggi yang dimilikinya sudah menjadi fakta. Datanya pun pernah saya kemukakan dalam pidato Dies tahun 2021 yang lalu. Walaupun berat, harus kita akui bahwa rendahnya GII yang berkonsekuensi pada rendahnya daya saing bangsa Indonesia itu berbanding lurus dengan rendahnya produktivitas riset para guru besar di perguruan tinggi yang dimiliki oleh Indonesia. ITB tidak mengalami perkecualian sedikit pun tentang hal tersebut. Apapun metrik yang digunakan, silahkan melihat pangkalan data Scopus, Web of Science, Derwent, World Patent Index, Sirinov, dana riset atau yang lainnya. Fakta menunjukkan bahwa produktivitas riset berkualitas guru besar ITB masih sangat rendah dibanding guru besar di perguruan tinggi negara tetangga, apalagi di tingkat dunia. Sebagai academic leader atau panutan, itu berimplikasi nyata dengan rendahnya produktivitas riset berkualitas seluruh dosen ITB. Norma yang dapat ditawarkan atau digunakan adalah adanya kuota guru besar yang diizinkan terlibat dalam kegiatan administrasi atau hal lain yang tidak relevan dengan tugas utamanya. Lebih dari itu, hanya mereka yang lebih dan telah mencapai metrik tertentu saja yang diizinkan, dan lainnya kembali pada tugas dasar dan utama. Tentu norma ini harus diikuti pula dengan berbagai turunan konsekuensinya, termasuk dalam rekrutmen dosen baru. Faktor minat, bakat, passion perlu mendapat perhatian serius. ITB harus dapat memastikan bahwa setiap dosen akan mencapai jenjang guru besar, walaupun dengan kriteria yang dari waktu ke waktu semakin ditingkatkan. Tentu yang dimaksudkan dengan reformasi tata pamong itu bukan hanya sekedar adanya indeks unjuk kerja warga ITB, yang bahkan ini pun belum kita miliki dan mulai. Namun juga menyentuh manajemen dan organisasi. Berbagai tahapan peta jalan telah dirumuskan dan disepakati bersama, dan kini menjadi tugas bersama pula untuk mengawal dan mewujudkan bersama-sama pula. Di samping itu, pendidikan yang berorientasi ke depan harus menjadi perhatian guru besar ITB. Alumni harus siap menghadapi era dan tantangan zamannya, dan itu berarti 15-20 tahun ke depan. Walaupun memprediksi masa depan ini bukan perkara mudah di era VUCA Bani, namun sejumlah emerging technology yang diduga akan menghadirkan the next big disruption telah banyak dikupas, dan itu dapat menjadi acuan dalam merumuskan antisipasinya. Kita semestinya belajar dari bangsa dan negara lain yang dapat mengantisipasi dan mempersiapkan hadirnya era digital saat ini dengan mempersiapkannya 30-40 tahun yang lalu, dan hasilnya kini mereka menjadi pemain dan trendsetter global. Kita tidak boleh lagi gagap, misalnya jika era teknologi kuantum hadir di tahun 2035 nanti, karena taat azas dengan memperhatikan emerging teknologinya saat ini. Kembali ingin saya tegaskan bahwa telah menjadi pemahaman universal, kreativitas
memerlukan kemerdekaan pola pikir dan tindakan. Hadirnya kebijakan MBKM harus dilihat sebagai sebuah peluang baru dalam merumuskan, mencari, dan mewujudkan target dan terobosan agar ITB merupakan bagian dari sehingga sanggup melahirkan super kreatif core secara masif. Kita, tidak hanya ITB, semuanya sadar di era yang hiperkompetitif ini, faktor sumber daya insani berkualitas selalu diperebutkan karena mempunyai peran yang luar biasa pentingnya. Oleh karena itu, yang sudah dimiliki perlu terus dijaga etos kerja, antusiasmenya, dan kesejahteraannya sambil terus melakukan terobosan dalam rekrutmen. Pendanaan, sebuah alasan klasik, seringkali menjadi kendala dan oleh karenanya pencarian sumber dana non-tradisional namun dapat dipertanggungjawabkan secara legal perlu terus dicari dan dijajaki peluang-peluangnya. Pendekatan pola enterprise yang telah lama ada dalam remit ITB perlu segera diuji cobakan dalam transformasi reformatif ini. Semoga langkah awal kita bertransformasi ini dapat menjadi bekal fundamental yang amat diperlukan dalam perjalanan panjang, berkontribusi secara berkelanjutan pada transformasi menuju ekonomi bangsa yang berkemakmuran demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat kepada seluruh warga ITB, selamat Berdies ke-63, tingkatkan Dharma Bakti untuk NKRI. Vivat ITB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor ITB, Profesor Reini Wirahadikusuma, PhD. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, para kolega di sini, para wakil rektor, sekretaris institut yang berada bersama kami secara luring di Aula Barat, juga Profesor Andrian Bayu Suksmono yang berkenan akan memberikan orasi ilmiah, segenap kolega dosen, tenaga pendidikan, para mahasiswa, alumni, para tamu undangan, Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Pak Panglima Kodam 3 Siliwangi, Popong Oce Junjunan, para muspida, rektor-rektor perguruan tinggi, para sesepuh ITB, ada Pak Yunil Kahar juga pagi hari ini bersama kita, dan pimpinan mitra-mitra ITB, bank dan media, sikapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini 2 Maret 2022 kita berkumpul kembali kedua kalinya kita merayakan Dies. Saya berdiri di sini. Jadi Institut Teknologi Bandung tahun ini berulang tahun ke-63. Ini adalah suatu perjalanan salah satu dari perguruan tinggi yang tertua di tanah air. Untuk itu kejadian hari ini adalah hal yang sangat perlu kita syukuri atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, sehingga kita semua insan-insan ITB dapat terus-menerus mengembangkan diri, memperluas kiprah, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa, negara, serta kemaslahatan masyarakat dunia. ITB lahir dan tumbuh serta berkembang melalui segenap perjuangan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Yang beliau-beliau semua itu beraneka ragam asalnya, daerahnya, sukunya, dari segenap penjuru Nusantara.
Jadi ITB betul-betul lahir dari kebinekaan, serta tumbuh dan berkembang pula dalam kebinekaan. Dalam kebinekaan tersebut, putra dan putri terbaik bangsa menjalin persatuan untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama, yaitu memajukan negara kesatuan Republik Indonesia melalui penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Oleh karena ini, mari kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pendiri ITB yang telah meletakkan fondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ITB hingga saat ini, dan terus menuju masa depan yang lebih baik lagi. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yang dirumuskan dalam dokumen Reimagining Our Futures Together, New Social Contract for Education, yang dipublish atau diterbitkan oleh UNESCO di tahun 2021 yang baru lalu. Nah, berdasarkan dokumen ini, International Commission on the Futures of Education di UNESCO mengajak kita untuk melihat perkembangan kondisi dunia saat ini, serta perjalanan kita menuju tahun 2050 dan masa-masa sesudahnya. Kajian ini mempelajari berbagai krisis yang dialami berbagai bangsa di dunia, mencakup krisis ekonomi dunia, krisis lingkungan, krisis kesehatan, dan dampak sosial ekonominya yang ditimbulkan khususnya oleh pandemi COVID. Kesimpulan penting yang dinyatakan dalam dokumen tersebut adalah bahwa dunia saat ini tengah berada pada suatu turning point, titik balik. Sebagai gambaran, ketika berbagai bangsa di dunia bergerak untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan-kemajuan, kita telah mengeksplorasi lingkungan secara berlebihan, sehingga menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup kita bersama. Meskipun di berbagai tempat di dunia standar kualitas hidup telah meningkat, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar di sana sini. Demikian pula di skala nasional. Pada satu sisi kita telah bergerak semakin maju, semakin sejahtera, namun sayangnya rajutan kehidupan kolektif seringkali kita temui semakin merenggang. Technological changes telah berlangsung dengan sangat cepat dan mengubah kehidupan di berbagai aspek. Meskipun demikian, inovasi-inovasi teknologi tersebut belum cukup mampu meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas. Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut menjadi penting bagi semua pihak untuk memikirkan generasi masa kini dan generasi masa depan, untuk bisa mengatasi kesenjangan-kesenjangan dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi. Selama ini, pendidikan memainkan peranan yang mendasar dalam membawa perubahan di masyarakat. Kita rasakan sendiri di keluarga kita. Tetapi untuk membentuk masa depan yang cerah, masa depan yang dipenuhi dengan kedamaian, keadilan, dan berkelanjutan, pendidikan itu sendiri perlu mengalami transformasi. UNESCO melalui dokumen di atas mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai suatu kontrak sosial. Apa itu? Kontrak sosial adalah semacam kesepakatan di antara berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama demi mewujudkan kebaikan bersama, atau istilah dalam dokumen tersebut adalah suatu common good. Jadi kontrak sosial yang dimaksudkan di sini bukanlah hubungan yang bersifat transaksional, melainkan ini mencakup kesepakatan akan norma-norma, komitmen-komitmen, dan prinsip-prinsip yang tertanam dalam kebudayaan. Kontrak sosial tersebut bertitik tolak dengan kesamaan visi tentang tujuan umum pendidikan. UNESCO menekankan pula bahwa kita perlu segera mereinvent pendidikan untuk membantu kita bersama mengatasi tantangan bersama.
Untuk menjawab tantangan masa depan, kita memerlukan kontrak sosial yang baru untuk pendidikan, yang selayaknya didasarkan atas prinsip-prinsip atau foundational principle sebagai berikut. Ada dua hal. Yang pertama, menjamin hak atas pendidikan berkualitas sepanjang hayat, mencakup hak atas informasi, budaya dan sains, serta hak untuk mengakses dan berkontribusi pada pengetahuan bersama. Prinsip yang kedua yaitu memperkuat pendidikan sebagai sebuah common good yang dicirikan oleh komitmen masyarakat luas, bukan hanya dalam menjamin pendanaan pendidikan, melainkan juga untuk mendiskusikan berbagai aspek yang penting dari pendidikan, sehingga menjadikan pendidikan sebagai pilihan bersama yang dicapai secara bersama pula. Kontrak sosial yang baru untuk pendidikan memerlukan pembaruan pemikiran tentang belajar atau learning dan tentang hubungan antara sivitas, antara mahasiswa, dosen, pengetahuan itu sendiri, dan dunia sekelilingnya. Jadi pedagogi, metode belajar mengajar, delivery perlu kita dorong untuk meningkatkan kapasitas intelektual, sosial, dan moral dari mahasiswa agar semakin mampu bekerja sama, membawa perubahan-perubahan dengan disertai empati dan kasih sayang. Kurikulum perlu menekankan pembelajaran yang berpola antar budaya dan interdisipliner. ITB sedang berjuang untuk lebih berbudaya interdisipliner. Kurikulum harus mencakup pemahaman ekologis tentang kemanusiaan yang menyeimbangkan kembali cara kita berhubungan dengan bumi sebagai planet hidup dan juga rumah kita semua. Pengajaran perlu berpola kolaboratif, di mana dosen berperanan sebagai produser pengetahuan dan tokoh kunci dalam pendidikan dan transformasi sosial. Penelitian, penciptaan pengetahuan dan praktek pedagogi yang baru perlu terintegrasikan dengan pengajaran. Para dosen perlu berpartisipasi penuh dalam debat publik dan dialog tentang masa depan pendidikan. Lembaga pendidikan memerlukan penataan yang lebih baik untuk mempromosikan transformasi dunia menjadi kondisi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Kampus perlu menjadi tempat yang mempertemukan berbagai kelompok. Tempat kita bersama-sama menggali tantangan dan kemungkinan-kemungkinan baru, solusi-solusinya. Teknologi digital harus bertujuan untuk mendukung, bukan menggantikan kegiatan akademik di kampus. Hak untuk pendidikan perlu diperluas untuk menjadi seumur hidup dan mencakup hak atas informasi, budaya, ilmu pengetahuan, dan tentunya juga konektivitas. Nah, berkaitan dengan pembaruan kontrak sosial untuk pendidikan ini, perguruan tinggi termasuk ITB akan mengambil peranan penting, peranan aktif dalam setiap aspeknya, dan kami berkomitmen untuk memperkuat pendidikan sebagai common good atau kebaikan bersama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, suplemen dari RENIP atau Rencana Induk Pengembangan ITB 2025 telah menggarisbawahi bahwa ITB harus semakin mengembangkan posisinya sebagai sebuah perguruan tinggi dengan atribut globally respected dan locally relevant. Uraian yang saya sampaikan di bagian sebelumnya menggambarkan permasalahan dan tantangan bersama kita semua, segenap masyarakat dunia. Masyarakat dunia tentunya bukanlah entitas yang homogen, melainkan entitas heterogen yang diwarnai dengan keanekaragaman lokalitas. Meskipun demikian, kita menghadapi tantangan depan bersama yang membutuhkan kolaborasi untuk menjawabnya. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk mengajak kita semua melakukan refleksi, introspeksi atas berbagai kondisi yang tengah berlangsung pada tataran lokal di kampus, nasional maupun dunia. Marilah kita renungkan dokumen UNESCO tersebut di atas untuk menjawab 3 pertanyaan penting bagi kebaikan generasi-generasi masa depan bangsa lulusan ITB. Apa yang harus terus kita lakukan? Apa yang harus kita tinggalkan? Dan apa yang harus ditata ulang secara kreatif?
3 pertanyaan akan kita renungkan depan ini. Sebagai penutup, perkenankan saya mengajak seluruh kolega dosen, tenaga pendidikan, para mahasiswa, alumni untuk terus menjaga dan memperkuat kebersamaan kita guna memantapkan langkah melewati masa krisis serta turut berkontribusi dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional demi kemajuan ITB dan bangsa serta kebaikan masyarakat dunia. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bergerak ke depan dalam koridor yang diridhoinya. Dan semoga dengan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa senantiasa menjaga kebersamaan, jaga solidaritas, bergerak ke depan dengan langkah yang semakin mantap. Amin ya robbal alamin. In harmonia progressio, Vivat ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Andrian Bayu Suksmono, MT PhD, dengan topik menyambut revolusi kuantum kedua. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, Rektor Institut Teknologi Bandung, para wakil rektor dan sekretaris institut, rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika ITB, serta para undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka Dies Natalis Institut Teknologi Bandung yang ke-63, perkenankan kami untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Menyambut Revolusi Kuantum Kedua. Pada orasi kali ini, kami akan menyampaikan topik bahasan yang meliputi pendahuluan, teknologi informasi, sekilas fisika kuantum, teknologi informasi kuantum, perkembangan terkini, dan penutup. Pendahuluan. Informasi mulai ada sejak bermulanya ruang dan waktu. Setelah dentuman besar, ketika alam semesta mulai dingin dan entropi turun, materi mengalami transisi fase dari acak menjadi teratur sehingga menjadi lebih terorganisir. Proses swaorganisasi pada lingkungan yang tepat memungkinkan terjadinya kehidupan. Bermula dari bentuk yang paling sederhana,
hingga menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Rancang bangun kehidupan tercetak sebagai kode di dalam gen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kode ini berevolusi seiring berjalannya waktu, melalui proses adaptasi dari individu dengan lingkungannya. Pewarisan sifat dari generasi ke generasi adalah proses pengiriman informasi yang ada di dalam kode genetika. Pada zaman prasejarah, manusia menunjukkan keberadaannya dengan membuat gambar-gambar pada dinding gua tempat mereka tinggal. Hal ini merupakan salah satu bentuk yang paling primitif dari proses penyampaian informasi. Bentuk ini berubah menjadi simbol-simbol dan abjad seiring tuntutan efisiensi dan efektivitas dari penyampaian informasi. Media penyimpanan dan pertukaran informasi juga berkembang seiring dengan perubahan peradaban. Teknologi informasi, kemampuan dan keterbatasannya. Pada mulanya, pengolahan informasi dilakukan secara mekanis. Sempoa atau abacus adalah bentuk pengolahan informasi mekanis yang paling sederhana. Alat ini berkembang menjadi kalkulator mekanik dan kemudian menjadi mesin hitung elektronik. Perhitungan dalam skala besar dapat dicapai ketika peralatan sistem pengolahan elektronik mulai menggantikan alat hitung mekanis. Tuntutan penghematan ruang membuat miniaturisasi menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi, yang terbantu oleh kemampuan transistor untuk menggantikan fungsi dari lampu tabung di dalam mesin penghitung elektronik. Perkembangan ke arah rangkaian terintegrasi atau IC memungkinkan lebih banyak unit pengolah elektronik yang bisa ditampung persatuan wilayah. Komputer canggih saat ini bahkan dilengkapi dengan prosesor yang memiliki fungsi-fungsi khusus seperti prosesor paralel pada komputer super, pengolah grafik, dan juga prosesor kecerdasan buatan atau AI. Sejalan dengan perkembangan mesin pengolah data, manusia semakin paham akan esensi dari informasi. Salah satu tonggak sejarahnya adalah saat Claude Shannon merumuskan teori matematika dari informasi pada makalahnya The Mathematical Theory of Communications, di mana untuk pertama kalinya informasi dapat dikuantifikasi dan satuan dari informasi diberi nama bit. Teori Shannon memungkinkan informasi dapat disampaikan melalui saluran yang berderau, yang menjadi dasar komunikasi digital yang saat ini kita pakai pada perangkat elektronik, seperti komputer dan telepon genggam. Secara garis besar, perangkat di dalam teknologi informasi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu alat pengolah informasi, alat komunikasi, dan alat perekam informasi. Termasuk di dalam alat pengolah informasi adalah berbagai macam komputer dan prosesor yang ada di dalam peralatan elektronik. Compact disk, flash memory, dan hard disk termasuk ke dalam alat penyimpan informasi. Sedangkan radio, televisi, dan telepon termasuk ke dalam alat komunikasi. Saat ini, ketiga jenis peralatan tersebut dapat berada pada satu perangkat, misalnya di dalam telepon genggam atau komputer jinjing. Sebagian besar alat pengolah informasi atau komputer yang ada saat ini bekerja berdasarkan prinsip yang sama, yang dapat dimodelkan sebagai mesin Turing. Hal ini diformulasikan ke dalam Extended Church Turing Thesis yang menyatakan bahwa semua proses komputasi yang realistik dapat dimodelkan sebagai mesin Turing probabilistik. Meskipun banyak dari permasalahan sehari-hari dapat ditangani oleh komputer yang berbasis mesin Turing, ada sekelompok permasalahan yang bahkan secara prinsip pun tidak mungkin dipecahkan dalam waktu yang realistis, yaitu masalah yang tergolong sebagai hard problems. Ini adalah masalah yang pertumbuhan kompleksitasnya sangat cepat, yakni lebih cepat dari fungsi polinomial. Antara lain, mereka yang tumbuh secara eksponensial atau secara faktorial. Contoh permasalahan yang demikian antara lain adalah traveling salesman problem, pemfaktoran bilangan bulat, dan simulasi kuantum. Sulitnya memfaktorkan bilangan bulat bahkan akhirnya dimanfaatkan untuk menjadikan pesan rahasia yang hingga kini dipakai secara luas, yaitu sistem kriptografi kunci publik RSA.
Ketidakmampuan dari komputer klasik untuk melakukan simulasi kuantum membuat Richard Feynman menyarankan agar simulasi kuantum itu juga dilakukan oleh suatu perangkat yang bekerja secara kuantum. Saran dari Feynman ini membuat peneliti mulai memikirkan suatu komputer yang prinsip kerjanya berbeda dari komputer klasik yang berbasis mesin Turing, yaitu suatu komputer kuantum. Sekilas fisika kuantum. Fisika kuantum lahir karena adanya fenomena-fenomena fisika yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep pada fisika klasik. Antara lain, radiasi benda hitam, efek fotolistrik, spektrum radiasi atom, stabilitas atom, dan peluruhan inti atom atau radioaktivitas. Fenomena tersebut hanya bisa dijelaskan jika, pertama, energi dari radiasi itu terkuantisasi, kedua, terdapat sifat dualitas partikel dan gelombang, dan yang ketiga, berlakunya prinsip ketidakpastian. Teori kuantum dapat menjelaskan gejala-gejala superkonduktivitas, superfluiditas, spin partikel, penerobosan kuantum, dan emisi terstimulasi. Pemahaman yang baru pada dunia fisika ini memberikan suatu perubahan besar pada kehidupan manusia. Berbagai teknologi baru yang berbasis fisika kuantum terlahir, yaitu transistor, dioda atau LED, laser, superkonduktor, spektroskopi NMR, sistem pencitra MRI, kamera digital, mikroskop elektron, dan jam atom. Perubahan paradigma yang berdampak sangat besar pada peradaban manusia ini disebut sebagai revolusi kuantum yang pertama. Teknologi informasi berbasis kuantum. Di dalam sebuah komputer kuantum, peran dari bit klasik digantikan oleh bit kuantum atau qubit. Jika bit klasik hanya dapat bernilai 0 atau 1 pada suatu saat, sebuah qubit bisa berada dalam kondisi superposisi dari bit 0 dan bit 1 di saat yang bersamaan. Dengan komputer kuantum, maka simulasi kuantum dapat dilakukan dengan lebih efisien. Demikian pula, permasalahan-permasalahan pada hard problems dapat dipecahkan dengan jauh lebih cepat. Komputer kuantum yang ada saat ini dapat berupa Universal Quantum Logic Gate atau Quantum Annealer. Universal Gate dapat mengimplementasikan algoritma-algoritma kuantum, sedangkan Quantum Annealer dibuat khusus untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi. Pada tahun 2019, laboratorium Google mengumumkan bahwa Sycamore, sebuah komputer Quantum Universal Gate yang memiliki 53 qubit, berhasil menyelesaikan satu jenis perhitungan hanya dalam waktu 200 detik untuk suatu masalah yang oleh superkomputer tercepat saat itu pun perlu waktu sekitar 10.000 tahun. Peristiwa ini yang disebut sebagai supremasi kuantum menjadi tonggak sejarah di dalam perkembangan ilmu komputasi. Supremasi kuantum ini sekaligus menyanggah keberlakuan tesis extended Church Turing. Pada tahun 1994, Peter Shor menemukan algoritma kuantum untuk memfaktorkan bilangan bulat yang secara teoritis jauh lebih cepat dari algoritma pemfaktoran klasik. Suatu komputer kuantum yang dapat mengimplementasikan algoritma Shor akan sanggup memecahkan kunci penyandian RSA dengan sangat mudah. Hal ini tentu mengancam keamanan dari data-data yang tersandi. Dengan demikian, sistem penyandian baru, yaitu sistem penyandian pasca kuantum, harus dikembangkan untuk menjaga keamanan informasi pada pesan-pesan rahasia. Dua di antara berbagai macam sistem komunikasi kuantum atau QKD, Quantum Key Distribution, yang juga memanfaatkan fisika kuantum adalah sistem BB84 yang ditemukan oleh Bennett dan Broussard, dan juga sistem E91 yang ditemukan oleh Arthur Eckert. Sistem BB84 bekerja berdasarkan prinsip non-cloning theorem dari suatu qubit, sedangkan E91 memanfaatkan sifat entanglement dari pasangan partikel pembawa informasi. Kemampuan memanipulasi suatu unit kuantum dan pemanfaatan entanglement
antar qubit memungkinkan lahirnya teknologi baru yang berbeda dari teknologi kuantum sebelumnya. Berbagai perangkat kuantum yang bekerja berdasarkan paradigma baru akan lahir. Inilah yang disebut sebagai revolusi kuantum yang kedua, yang mencakup bidang-bidang komputasi kuantum, komunikasi kuantum, dan penginderaan kuantum. Komputasi kuantum memungkinkan perhitungan dengan memecahkan berbagai masalah hard problems. Komunikasi atau enkripsi kuantum menjamin keamanan data, di mana kerahasiaan data dijamin bahkan oleh hukum fisika. Penginderaan kuantum memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat dari beberapa besaran fisik, seperti kuat medan magnet dan kuat medan gravitasi. Perkembangan terkini. Berbagai perusahaan IT dunia telah terjun langsung untuk terlibat di dalam pengembangan teknologi kuantum, antara lain AT&T, Google, IBM, Microsoft, Intel, dan Alibaba. Di dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan ini berkolaborasi dengan universitas, misalnya AT&T dengan Caltech, Alibaba dengan Chinese Academy of Sciences, Fujitsu NEC dengan University of Tokyo, Nokia Bell Labs dengan Oxford University, Raytheon dengan MIT, Toshiba dengan University of Cambridge, dan Spectral dengan NUS. Pengembangan teknologi kuantum telah menjadi prioritas nasional di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, RRC, Inggris, Uni Eropa, dan Australia. Bahkan di awal tahun 2020, pemerintah India mengalokasikan miliaran dolar dana khusus untuk memacu perkembangan komputasi kuantum di negaranya. Inisiatif pengembangan teknologi kuantum di ITB. Di Indonesia, teknologi kuantum mulai menjadi perhatian di kalangan peneliti dan akademisi. Penelitian secara mandiri di STAI telah dimulai pada pertengahan tahun 2010-an, mulai dari pengembangan algoritma kuantum untuk pemecahan masalah optimasi. Dan pada tahun 2021, STAI ITB mendirikan Lab Teknologi Kuantum. Salah satu contoh masalah optimasi yang memiliki kaitan langsung dengan bidang keilmuan STAI adalah pencarian kode ortogonal, khususnya sekumpulan kode biner yang membentuk matriks Hadamard. Matriks ini memiliki aplikasi luas pada bidang komunikasi sebagai bagian dari sistem komunikasi CDMA dan juga di dalam sistem kode pengoreksi kesalahan atau ACC untuk komunikasi wahana antariksa dengan bumi. Pendekatan yang dipakai pada pencarian matriks Hadamard tersebut adalah optimasi dengan quantum annealing. Secara singkat, ortogonalitas matriks diterjemahkan sebagai Hamiltonian yang dikodekan di dalam coupling antar qubit di dalam D-wave. Selanjutnya, medan transversal sebagai Hamiltonian pengendali dipasang pada harga maksimal. Kemudian diturunkan secara adiabatik sehingga nilai Hamiltonian masalah menjadi lebih dominan. Dan pada akhir evolusi adiabatik, qubits akan mencapai nilai minimum, kemudian nilai-nilai ini dibaca. Hasil bacaan berupa angka biner -1 dan +1, yang selanjutnya dipakai untuk mengkonstruksi matriks, dan jika diperoleh matriks yang ortogonal, maka solusi dari masalah tersebut telah diperoleh. Hasil awal dari penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2019 dan mendapat perhatian cukup banyak dari komunitas kuantum. Realisasi algoritma pada quantum annealing processor, D-Wave, pada saat itu baru berhasil menemukan matriks berukuran 2x2 dan 4x4. Pada publikasi terbaru tahun 2022, kita telah berhasil mengembangkan algoritma baru yang merupakan hasil kuantisasi metode-metode klasik pencarian matriks Hadamard. Realisasi pada D-Wave berhasil menemukan matriks berukuran jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu matriks yang berukuran di atas 100x100. Salah satunya bahkan matriks Hadamard yang berukuran 92x92 yang pernah menjadi buruan peneliti, hingga akhirnya ditemukan di era tahun 60-an oleh 3 ilmuwan JPL. Dengan menggunakan komputer tercanggih saat itu, yaitu IBM Mainframe 7090. Diharapkan beberapa tahun ke depan algoritma ini semakin berkembang hingga dapat menemukan matriks Hadamard yang belum berhasil ditemukan oleh komputer-komputer klasik.
Jika ini terjadi, maka kita ikut berkontribusi di dalam pengembangan komputasi kuantum secara signifikan karena berhasil mendemonstrasikan supremasi kuantum di dalam ranah terapan. Ini adalah suatu langkah berikutnya dari supremasi kuantum yang dicapai oleh Lab Google di tahun 2019. Penutup, kita berada di suatu masa di mana suatu paradigma kuantum yang berbeda dari sebelumnya mulai bisa dimanfaatkan dan memberikan solusi yang tidak terbayangkan. Keterlibatan dari dunia industri dan negara maju di dalam pengembangan teknologi ini akan berpengaruh besar pada kehidupan manusia. Kita tidak boleh tinggal diam sebagai penonton dari revolusi kuantum kedua. Teknologi ini harus bisa kita kuasai, kita teliti, kita kembangkan agar kita tidak semakin tertinggal dari negara lain. Sekian orasi ilmiah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu persembahan oleh keluarga Paduan Angklung Institut Teknologi Bandung.
Pengantar pemberian penghargaan oleh Sekretaris Institut ITB, Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokusumo. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Majelis Wali Amanat, Ketua beserta anggota Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, Rektor beserta jajaran pimpinan ITB, para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ITB, serta para tamu undangan dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmati kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali di hari yang berbahagia ini untuk acara Dies Natalis ke-63 Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan panjang ITB, semua kemajuan dan prestasi yang telah dicapai saat ini hanya dapat kita raih melalui dedikasi dari tidak lain dan tidak bukan Sivitas Akademika sendiri. Banyak yang telah menorehkan begitu banyak pemikiran, waktu, bakti, dan dedikasi luar biasa yang telah mengukir nama besar ITB hingga saat ini. Baik itu di bidang pengajaran, penelitian, karya inovasi, atau pada bidang pengembangan institusi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Institut Teknologi Bandung kembali menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang luar biasa tersebut. Penghargaan yang disampaikan adalah penghargaan Dies Natalis Institut Teknologi Bandung. Kali ini terdapat 58 orang penerima penghargaan, yaitu 12 orang di bidang pengajaran, 12 orang di bidang penelitian, 22 orang di bidang karya inovasi, dan 12 orang di bidang pengembangan institusi. 3 di antaranya yaitu Dr. Insinyur Bambang Priadi, FITB, Andar Bagus Riwarno, PhD dari FSRD, dan Dr. Hikmat Ramdan dari SITH telah mendahului kita semua beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, kita semua patut memberikan apresiasi atas bakti dan sumbangsih para almarhum pada saat mengabdi di ITB. Mari kita sama-sama mendoakan agar ketiga kolega dosen yang telah almarhum mendapatkan pahala sebesar-besarnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya muliakan, semoga penganugerahan penghargaan ini dapat mendorong kemajuan ITB lebih jauh lagi, serta memotivasi kita semua untuk lebih banyak berkontribusi untuk ITB dan juga Indonesia. Selamat kami sampaikan kepada para penerima penghargaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini sebagai amal baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan Institut Teknologi Bandung.
Kami silakan kepada para penerima penghargaan atau keluarga yang mewakilinya untuk mengaktifkan kamera. Penghargaan di bidang pengajaran. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Profesor Insinyur Lambok Hutasoid, MSc, PhD. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Andes Muhammad Syamsuddin, MCom, PhD. Penghargaan akan diterima oleh putra-putri beliau, yaitu Seni Mutia dan Muhammad Sena. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Hafiz Aziz Ahmad, SSN, MDes, PhD. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Ihsan Setiaputra. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Dr. Eng Fadila Ahmadi Rosid, STMT. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Insinyur R. Soni Sulaksono Wibowo, MT, PhD. Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Budi Prihartono, DEA. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Insinyur Budi Faisal, MAUD, MLA, PhD. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Dr. Eng Mursid Hasan Basri, STMT. Sekolah Farmasi, Profesor Dr. Apoteker Asep Gana Suganda. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Karlia Meita, SSI, MSI, PhD. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Profesor Dr. Insinyur Nana Rahmana Syambas, MN. Penghargaan di bidang penelitian. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Profesor Dr. Eng Nining Sariningsih, MS.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. M. Salman AN, SSI, MSI. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Dr. Pindi Setiawan, MSI. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Pramudita Satria Palar, ST, MT, PhD. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Dr. Endra Gunawan, ST, MSc. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Masyur Irsyam, MSE. Fakultas Teknologi Industri, Profesor Insinyur Bermawi Priyatna Iskandar, MSc, PhD. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Dr. Fikri Zulfahmi, STMSC. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Nila Armelia Windasari, SA, MBA, PhD. Sekolah Farmasi, Dr. Apoteker Muhammad Insanu, SSI, MSI. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Feni Marta Dwifani, MSI, PhD. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Insinyur Kridanto Surendro, MSc, PhD. Penghargaan di bidang karya inovasi. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Dr. Denny Suwardi, STMT. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Dr. Edi Riawan, SSI, MT. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Eng Muhammad Miftahul Munir, SSI, MSI. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Fenardi Swendo, SSI, MN. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Almarhum Andar Bagus Sriwarno, SNMSN, PhD,
Penghargaan diterima oleh Ibu Suranti Trisnawati. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Dr. Yanes Martinus Pasaribu, MSN. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Dr. Eng Panji Prawisuda, STMT. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Insinyur Dodi Abdasa, MSc, PhD. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Dr. Rani Kurnia, SSI, MT. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Edi Rahman Ganda Negara, STMT. Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan, MS. Fakultas Teknologi Industri, Insinyur R. Sugeng Joko Sarwono, MT, PhD. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Dr. Eng Hanson Endra Kusuma, STMN. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Nurrohman Wijaya, STMT, MSc, PhD. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Profesor Reza Ashari Nasution, PhD. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Dr. Hendy Ginting, SPSI, MSI, Psikolog. Sekolah Farmasi, Profesor Dr. Apoteker Heni Rahmawati, MSI. Sekolah Farmasi, Dr. Apoteker El Fahmi, SSI, MSI. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, V. Sri Haryati Suhardi, PhD. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, almarhum Dr. Hikmat Ramdan Eshut. Penghargaan diterima oleh Ibu Fatimah Rahayu beserta keluarga.
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Insinyur Adi Indrayanto MSc PhD. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Dr. Insinyur Ian Yosef Matius Edward MT. Penghargaan di bidang pengembangan institusi. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, almarhum Dr. Insinyur Bambang Priadi. Penghargaan diterima oleh Ibu Samita Dewi Jayanti bersama keluarga. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Mahasena Putra MSc. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Dr. Imam Santosa MSN. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Yatna Yuwana Martawirya. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Dr. Insinyur Shoni Supriyanto MSc. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Insinyur Mindriani Syafila MS PhD. Fakultas Teknologi Industri, Profesor Insinyur Dwi Wahyu Sasongko MSc PhD. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Dewi Larasati STMT PhD. Sekolah Bisnis dan Manajemen, Ira Fahira SSI MT PhD. Sekolah Farmasi, Profesor Dr. Apoteker Jesse Sofia Pramuji MS. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Profesor Dr. Pinkan Adityawati MS. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Dr. Ayu Purwaryanti STMT. Hadirin yang kami hormati,
Telah kita saksikan bersama para penerima penghargaan di bidang pengajaran, penelitian, karya inovasi, dan pengembangan institusi pada Disnatalis ke-63 Institut Teknologi Bandung. Tentunya kita berharap semoga penghargaan tersebut dapat menambah semangat dan motivasi bagi kita semua untuk berkarya dan berinovasi untuk kemajuan ITB dan Indonesia. Lagu persembahan oleh Paduan Suara Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, bagai menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita telah lupa rasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan perhatian. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci.
Pembacaan doa oleh Ahmad Koswara, SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat, memanjatkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan segala aktivitas yang akan kita laksanakan mendapatkan kemudahan, rahmat dan ridho-Nya. Bagi saudara-saudara kami yang beragama selain Islam, dipersilahkan menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha kasih sayang kepada kami semua. Tak henti-hentinya kami puji keagungan-Mu dan kemahabesaran-Mu dalam setiap hela napas kami, atas segala kasih sayang-Mu kepada kami. Kami hadir di sini dalam rangka Disnatalis institusi kami, Institut Teknologi Bandung yang ke-63. Dengan harapan Engkau berkenan memberikan rahmat kasih sayang-Mu pada acara yang kami laksanakan ini. Dan Engkau berkenan menjadikan acara ini sebagai bagian dari ibadah kami di sisi-Mu. Ya Allah Maha Pemberi, berilah taufik-Mu kepada pemimpin kami, semoga mereka selalu menjadi suri tauladan bagi kami, yang selalu membimbing dan mengayomi kami menuju cita-cita yang Engkau ridhoi. Anugerahilah para dosen di kampus kami ini dengan kemampuan untuk senantiasa mengajarkan ilmu dengan hati yang penuh ketulusan dan selalu mengharap ridho-Mu. Berilah kekuatan kepada para tenaga pendidikan dan segenap karyawan dalam menjalankan setiap amanah untuk kemajuan mutu kehidupan di kampus kami. Berikanlah pada setiap mahasiswa kesabaran untuk menimpa ilmu dengan penuh semangat belajar yang tinggi demi mencapai cita-cita mereka. Berikanlah kemampuan kepada para alumni institusi ini untuk berkarya, berinovasi, dan berkontribusi mewujudkan negeri yang aman, nyaman, sejahtera lahir dan batin, serta pupuklah rasa persatuan dan kesatuan di benak mereka guna memajukan pembangunan di segala bidang di negeri yang kami cintai. Jauhkanlah dari mereka centang perenang serta rasa kebencian antara mereka. Satukan hati mereka dalam perdamaian, saling asah, saling asuh dan menghargai sesama. Ya Allah, Ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Institut Teknologi Bandung akan menutup sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih,
Seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 hari ini telah berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang terbuka Institut Teknologi Bandung telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin selama upacara ini berlangsung. Selamat siang. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya, kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Maka dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang. Tentang saya pancarkan citra, cerdaskan putra negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya, kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Maka dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa, insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang. Tentang saya pancarkan citra, cerdaskan putra negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin